Piutang macet. Duh, ini masalah klasik yang bisa bikin pusing tujuh keliling semua pengusaha. Pembayaran yang telat itu bukan cuma soal frustrasi loh, tapi ini bisa langsung mengganggu kesehatan arus kas perusahaan. Nah, gimana kalau ternyata ada cara yang sistematis dan terstruktur buat menanganinya? Di sini kita bakal bedah tuntas alur penanganan piutang, langkah demi langkah, buat mengubah tagihan macet jadi uang tunai di rekening Anda. Ini dia, pertanyaan sejuta umat kan? Anda udah selesai kerja, produk atau jasa sudah dikirim, faktur juga sudah melayang, tapi pembayarannya entah di mana. Situasi kayak gini jelas butuh lebih dari sekedar email pengingat biasa. Kita butuh strategi. Yuk kita lihat gimana sebuah proses yang terstruktur bisa jadi jawabannya. Oke, aturan main pertama, dan paling penting. Setiap faktur yang terlambat, timernya langsung nyala. Ada waktu 14 hari. Tapi yang menarik di sini, yang maju pertama bukan tim keuangan, justru tim sales yang turun tangan duluan. Kenapa gitu? Ya karena mereka lah yang punya hubungan, yang punya relasi paling dekat dengan klien. Jadi ini pendekatannya penyelesaian masalah, bukan sekedar penagihan. Perjalanan kita buat menyelesaikan masalah ini kita bagi jadi 4 fase utama. Kita mulai dari pendekatan personal oleh tim sales, lalu kalau belum berhasil, kasusnya kita serahkan ke tim keuangan. Kalau masih buntu juga, levelnya naik ke negosiasi pimpinan. Dan kalau semua itu gagal, baru kita masuk ke jalur hukum. Terakhir, kita bakal lihat rangkuman semuanya dalam satu lini masa. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita masuk fase 1, sprint team sales. Kenapa sih namanya sprint? Ya, karena ini lari cepat. Cuma 14 hari yang sangat krusial. Di sini, tim sales jadi ujung tombak buat menyelesaikan masalah secepat mungkin. Tapi sambil tetap menjaga hubungan baik sama klien. Tujuannya simpel, selesaikan sebelum jadi masalah birokrasi yang lebih rumit. Jadi, apa aja yang dikerjakan tim sales di 14 hari ini? Pertama, kontak intensif. Ini bukan cuma, halo Pak, mau ngingetin invoice ya? Bukan, ini benar-benar di follow up tiap hari, lewat telepon, WhatsApp, email. Tujuannya apa? Bukan cuma dapat janji, oh iya nanti, tapi komitmen tertulis dengan tanggal bayar yang jelas. Sambil nagih, tim sales juga jadi kayak detektif. Kenapa sih pembayarannya telat? Apa ada masalah sama produknya? Atau klien lagi seret cash flow? Dan yang terpenting, semua progres ini wajib dilaporkan ke atasan, setiap hari. Nah, ini dia titik kritisnya. Kalau setelah 14 hari lari sprint ini hasilnya masih nihil, entah kliennya menghilang atau janjinya cuma janji manis, tim sales harus lempar handuk. Kasusnya sekarang resmi naik kelas. Ini bukan lagi soal hubungan baik, tapi sudah jadi urusan administrasi. Selamat datang di fase 2. Sekarang bolanya ada di tangan tim keuangan. Di sini pendekatannya berubah total. Kalau tadi personal dan soal relasi, sekarang semuanya jadi formal, prosedural, dan yang paling penting, terdokumentasi dengan rapi. Fase ini berlaku untuk piutang yang umurnya sudah 15-75 hari. Fokus utama di sini adalah membangun jejak dokumen yang super kuat. Ini krusial banget. Tim keuangan akan mulai mengirim surat peringatan resmi atau SP1, lalu kalau diabaikan, lanjut ke SP2. Mereka juga akan memverifikasi ulang semua dokumen internal, faktur, surat jalan, bukti pengiriman, buat mastiin data kita 100% akurat. Kenapa? Ya untuk mengantisipasi argumen apapun dari klien dan memastikan nggak ada salah paham soal jumlah tagihan. Di fase ini, tim keuangan nggak cuma nagih, tapi juga proaktif menawarkan solusi. Ada 2 senjata utama yang bisa dipakai. Pertama, rencana cicilan. Boleh, tapi syaratnya wajib ada surat pengakuan utang tertulis. Opsi kedua, diskon untuk pembayaran cepat. Tentu, kalau kebijakan perusahaan memungkinkan, ini jadi sinyal kalau kita masih mencari jalan damai, bukan mau langsung konfrontasi. Kalau sudah 45 hari dan belum ada kemajuan juga, ada eskalasi internal. Manajer keuangan wajib melaporkan kasus ini ke manajemen senior. Tujuannya jelas, biar masalah ini nggak tenggelam di level operasional dan dapat perhatian langsung dari para pengambil keputusan. Saat semua jalur administratif sudah buntu, kita masuk ke fase 3, negosiasi tingkat tinggi. Sekarang, giliran para big boss yang turun gunung. Manajer, direktur, atau bahkan pemilik perusahaan akan terlibat langsung untuk mencari jalan keluar. Pimpinan itu nggak sekedar nagih, mereka bernegosiasi langsung dengan pimpinan di perusahaan klien. Di level ini, solusinya bisa jauh lebih kreatif. Mungkin bisa pembayaran dalam bentuk barang, jasa, atau bahkan pengembalian sebagian aset. Selama klien masih kooperatif dan menunjukkan itikat baik, pimpinan bisa memberikan satu kesempatan terakhir. Fase ini cuma punya 2 ujung yang sangat berbeda. Kalau negosiasi berhasil, kasusnya akan kembali ke tim keuangan untuk dimonitor sesuai kesepakatan baru. Tapi, kalau gagal,
Tidak ada jalan lain. Pintu penyelesaian damai resmi tertutup rapat, dan kita bersiap menuju jalur hukum. Sekarang kita ada di fase 4, ultimum remedium. Ini adalah istilah hukum yang artinya upaya terakhir. Di titik ini, mesin hukum mulai bergerak. Tujuannya bukan lagi negosiasi atau mencari jalan tengah, tapi menuntut pemenuhan kewajiban secara paksa. Langkah hukum pertama adalah somasi I. Kita sebut saja peringatan lunak. Ini adalah surat resmi yang memberikan debitur waktu 30 hari untuk membayar atau merespons. Secara strategis, ini penting banget untuk menggugurkan klaim debitur di kemudian hari, kalau mereka bilang, "No, saya kan nggak pernah diperingatkan." Kalau somasi I tidak dihiraukan, kita lanjut ke somasi 2. Nah, nadanya sekarang jauh lebih keras. Surat ini secara eksplisit sudah menyertakan ancaman akan adanya tindakan hukum. Ini adalah tes terakhir untuk menguji itikat baik dari si debitur. Kalau somasi II masih dianggap angin lalu, keluarlah somasi 3. Ini adalah ultimatum final. Peringatan terakhir, pesannya sangat jelas, bayar dalam 30 hari, atau kita bertemu di pengadilan. Surat inilah yang akan jadi dasar hukum utama kita untuk membuktikan adanya one prestasi. Jika ketiga somasi diabaikan, tim hukum akan membuka buku tindakan mereka. Opsinya beragam, mulai dari mengajukan gugatan perdata biasa, memulai proses kepailitan untuk debitur, atau bahkan sampai menganalisis laporan pajaknya. Intinya, semua jalur hukum akan dieksplorasi untuk menuntut hak perusahaan. Jadi, mari kita rangkum perjalanannya. Dimulai dengan sprint 14 hari oleh tim sales yang fokus pada hubungan. Lanjut ke proses administrasi oleh tim keuangan hingga 75 hari. Kemudian, negosiasi tingkat tinggi oleh manajemen senior. Dan puncaknya, tindakan hukum sebagai upaya terakhir. Ini adalah peta jalan yang sangat jelas dari awal sampai akhir. Nah, ini dia, pertanyaan penutup untuk Anda. Setelah melihat alur yang begitu terstruktur ini, dari sprint sales hingga somasi hukum, coba pikirkan sejenak, apakah proses di tempat Anda sudah sejelas dan sekuat ini? Mungkin ada area yang bisa ditingkatkan? Ingat, memiliki sistem yang solid bukan hanya tentang menagih utang, tapi tentang melindungi kesehatan keuangan perusahaan Anda dalam jangka panjang.